Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hari ini kita akan membahas sosok yang semakin hari menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia, yaitu Kiai Imad. Beliau adalah ulama yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Di tengah gempuran narasi politik yang seringkali mencampur adukan agama dan kekuasaan, Kiai Imad hadir sebagai pengingat pentingnya menjaga kemurnian dakwah Islam dan budaya lokal kita. Dalam sebuah tausiahnya, Kiai Imad dengan tegas menyatakan bahwa habaib bukanlah zuriyah keturunan Nabi Muhammad secara langsung, melainkan keturunan sahabat yang memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam. Pernyataan ini di awal memicu kontroversi, tetapi seiring waktu, banyak yang mulai memahami konteks dan argumen beliau. Masyarakat kini semakin sadar bahwa Islam di Nusantara tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai budaya lokal yang diajarkan oleh Wali Songo. Kiai Imad menegaskan bahwa kebanggaan terhadap budaya lokal adalah bagian dari upaya menjaga jati diri bangsa, sekaligus melindungi Islam Nusantara dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Contoh nyata terlihat di wilayah Jawa Barat, di mana narasi budaya lokal lebih diterima dibandingkan politik berbasis agama yang cenderung memecah belah. Figur seperti Kang Deddy Mulyadi menjadi bukti bagaimana nilai-nilai budaya Sunda dapat menyatukan masyarakat dan menginspirasi solidaritas. Kiai Imad juga menekankan bahwa menjaga budaya lokal bukan berarti menolak modernitas, melainkan menyaring apa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita. Beliau mengingatkan bahwa Islam Nusantara adalah rahmatan lil alamin, bukan Islam yang kaku dan menolak kearifan lokal. Mari kita lihat ulasan videonya. Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak-akhlak Nusantara. Akhlak-akhlak Indramayu asli, akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jadi wong Banten iki apa nyeluke. Pada bae, anda pasor, lamun dihormati wong dek nyikin nunduk. Aja kumat dihormati, nyikin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya. Lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyikin menghormati. Dihormati nyikin menghormati lagi, menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Mbak Es. Nana ketua PCNU hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ke acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan, ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara.
Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak keras-keras makonan bukan? Ya uangnya baik. Kenapa? Karena saudara kita mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik. Akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere jawara, tetap baik. Uangnya manis kayak kian. Bu, pengen gue mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus, pengen. Kiai pengen. Sing model makanan pengen. Bu, pengen menang itu. Orang gelem ya gue mau dirapi. Lihat dirapi kan, beker orang masih ada orang mani. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa, bahasa. Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih, Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa sudah oke. Digawa di Jawa Tengah, kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darah dituku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa ini jarang perang. Bu, uang Indramayu, uang Jawa, selama Indonesia anak itu durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITI, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT keduduk wani nyaci maki presiden. Iki duduk akhlak iki. Ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra putri Nusantara. Coba di DPR. Di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat. Walaupun mengkritik berbeda 180 derajat,
tapi dengan sopan santun dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik itu tukang obat, turunan tukang obat, sikirnya ceramah. Ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurang, ini bagus sekali, segala macam. Sikirnya nganggo jubah, nganggo sorban, jadi penceramah. Begini deket tekanan Indonesia sebagai imigran, tukang obat, kalau dagang minyak wangi, dagang buhur. Sikirnya nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKR ketutup wani hina presiden. Kiai ulama besar di NU, dek ngaji kitab gak tutu sing tengen nyiri, dek masih nyiri nganan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Kawang Alpiyah baca kitab Jamul Jawami, syarah makna kelawan lafadze paham. Iku ani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiringanan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhunnya metu, wali-wali ini metu, macan-macan ini nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewala, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngakola sira kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syaihahu faqad bari aminan nar, enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngakuni haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebatinnya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibu nek kunikono punya irara santang ku. Gitu betul? Lah ini nyaman premen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah, ana ning bukune gak dudu sing nyaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya supaya hebat ku negara kita. Lari hebat pemerana be sudah balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqahi mama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa himama. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra putri Nusantara, yalqa himama, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal. Dalam tausiahnya, Kiai Imad tidak segan menegur para pendakwah yang menggunakan mimbar untuk menyebarkan kebencian dan menghina pihak lain. Beliau menegaskan bahwa mimbar adalah tempat suci untuk menyampaikan ajaran Rasulullah, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau politik. Ceramah yang mengedepankan caci maki dan provokasi, menurut beliau, hanya akan mencoreng wajah Islam. Sebaliknya, mimbar harus menjadi tempat untuk menyebarkan kedamaian, akhlak mulia, dan ajaran yang membawa manfaat bagi umat Islam Nusantara. Sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo,
adalah Islam yang santun dan menghormati perbedaan. Kiai Imad juga menyoroti pentingnya menyampaikan informasi yang seimbang dan jujur kepada masyarakat. Di tengah banyaknya informasi yang tidak benar, ulama dituntut untuk tegas dan lugas dalam menyampaikan kebenaran. Beliau memberikan contoh bahwa ketika masyarakat dihadapkan pada dua narasi yang saling bertentangan, mereka akan lebih mudah memilih jika kebenaran disampaikan secara jelas, tanpa embel-embel sindiran atau agenda tersembunyi. Oleh karena itu, ulama harus berani meluruskan kesalahan dengan cara yang bijaksana namun tegas. Salah satu pesan utama Kiai Imad adalah pentingnya menjaga warisan Islam Nusantara yang telah ditanamkan oleh leluhur kita, termasuk para wali songo. Islam Nusantara tidak hanya mengajarkan kedamaian, tetapi juga menghormati budaya lokal yang telah berabad-abad menjadi identitas kita sebagai bangsa. Menurut beliau, melawan pengaruh asing yang mencoba merusak nilai-nilai lokal, memerlukan keberanian dan keteguhan, tetapi tetap harus dilakukan dengan akhlak yang mulia. Seperti pesan Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam kekerasan, sehingga setiap langkah perlawanan harus dibingkai dalam nilai-nilai kesantunan. Kiai Imad mengingatkan kita semua bahwa menjaga Islam Nusantara adalah tanggung jawab bersama. Islam yang santun, damai, dan relevan dengan budaya lokal adalah kunci untuk menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan cara ini, dakwah Islam tidak hanya menjadi solusi spiritual, tetapi juga menjadi perekat sosial yang memperkuat persatuan bangsa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan terus berusaha menjadi umat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.